Shalom, selamat pagi. Saya mau ajak kita baca dari 1 Korintus pasal 2. Saya mulai bacakan dari ayat 4. 1 Korintus 2 ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Lalu ayat 6, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di antara mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Lalu ayat 9, ini ayat bahkan dibuat jadi lagu ya. Ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kemudian ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi, ayat 14, ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau kita baca ayat-ayat ini dan kita renungkan, ini Paulus ceritakan tentang hal-hal yang hanya dapat ditangkap oleh indera rohani kita, ya, oleh roh kita atau oleh Roh Kudus, dan itu diwahyukan kepada kita. Ayat 9 khususnya ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini dibuat jadi lagu kan ya? Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Ya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jadi kita percaya Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Tidak hanya dulu, tapi juga sekarang, dan juga seterusnya. Ya, Dia Tuhan yang sama, Dia tidak berubah. Itu hal yang baik sekali ya, kita mengetahui bahwa Allah sanggup. Tapi seringkali begini ya, iman kita ketika kita berdoa, aku percaya Tuhan itu sanggup, tapi apakah Dia mau? Nah, itu kadang-kadang menjadi ganjilan ya, karena kita merasa nggak layak, kita merasa nggak pantas, lalu kita
introspeksi diri terus, kita mencari semua kekurangan kita, ya. Eh, Lalu akhirnya kita sampai pada kesimpulan ya udah terserah Tuhan lah, ya. Itu juga nggak salah ya, karena kehidupan Kristen itu memang membawa kita untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, kita perlu juga percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, Dia pasti sediakan hal-hal yang baik buat kita. Tapi bagaimana merealisasikan apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya itu menjadi sesuatu yang real, yang kita alami. Ya, misalnya kalau kita baca surat Petrus, dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Nah, itu legalitasnya dikatakan sudah sembuh, tapi faktanya tubuh kita mungkin masih sakit. Seringkali butuh waktu dari sejak kita percaya itu sampai kita menjadi sembuh, ya. Real betul-betul tubuh ini sehat, lepas dari segala penyakit yang sebelumnya kita derita, itu seringkali butuh waktu, butuh proses, dan ada yang cepat, ya, ada yang instan, khususnya kalau karunia mujizat sedang bekerja, atau karunia iman sedang bekerja. Tetapi biasanya butuh waktu yang bagi kasus yang berbeda itu bisa berbeda, ya. Bahkan bagi kasus yang sama untuk orang yang berbeda juga bisa berbeda. Ya, kita lihat juga bagaimana Tuhan Yesus mendoakan orang yang buta, caranya kan beda-beda. Ada yang instan, kepada Bartimius dia bilang, jadilah menurut imanmu, langsung bisa melihat. Tapi kepada orang buta yang sejak lahirnya, yang dia waktu Yesus ketemu dia, Tuhan berkata, Tuhan itu meludah ke tanah, ya. Kemudian dia tumpang tangan, ya, kepada orang itu, ya. Lalu ditempelkan itu ke ludah yang diaduk di tanah itu, ya, kemudian dia tempelkan ke mata orang buta itu, lalu dia berkata, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam, ya. Jadi ini bagus ya, ada hamba Tuhan yang mengartikan bahwa orang buta ini sejak lahir dia nggak bisa melihat karena nggak punya bola mata. Itu sebabnya Yesus, ya, kita bisa baca di Yohanes 9 itu, ya. Dia meludah ke tanah, dia mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Jadi ini seperti penciptaan di awal zaman. Ketika Tuhan membentuk manusia, dia memakai debu tanah, kemudian dia bentuk menjadi manusia, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Jadi dia aduk ludahnya dengan tanah, lalu dia oleskan pada mata orang buta tadi, lalu dia bilang, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Dan orang itu pergi, nah itu butuh waktu, ya, dari sejak didoakan, ditumpangin tangan, ludahnya Yesus dicampur dengan tanah, dioleskan pada mata orang buta tadi, itu butuh proses. Dan orang ini perlu kerjasama, ya. Dia harus percaya, dia membiarkan matanya itu dioles dengan ludahnya Yesus yang diaduk dengan tanah. Lalu dia mesti pergi ke kolam Siloam. Saya nggak tahu berapa jauh itu, ya. Dia nggak bisa melihat. Bagaimana dia jalan ke sana? Apakah ada orang yang membantunya? Dan bagaimana prosesnya? Apakah orang-orang yang membantunya itu juga heran, menghambat iman dia, ataukah justru membantu, ya. Tapi yang jelas orang ini pergi membasuh dirinya di kolam Siloam. Lalu setelah dia membasuh dirinya, dia kembali dengan matanya sudah melek. Jadi ada proses. Dari sejak dia mendengar firman Tuhan itu, dia percaya Tuhan mengaduk ludah di tanah dan menempelkannya pada mata dia. Ada kerjasama, ya, dia lakukan bagian dia, ada proses. Di bagian lain lagi kalau kita baca, ada orang yang buta, ya. Tuhan Yesus membawa orang buta ini keluar dari kampung. Dia tumpang tangan kepada orang tersebut, lalu orang itu ditanya, sudah bisa lihat nggak? Dia bilang, belum, ya. Aku melihat orang, tapi seperti pohon-pohon, ya. Nah, ini ada nih, ya, saya bacakan nih ayatnya nih, ya, ternyata ada nih.
Markus 8 ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Nah, ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Nah, pertanyaannya kenapa dibawa keluar kampung? Coba kita baca ya, kalimat berikutnya. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Nah, saya pikir kenapa dibawa keluar kampung supaya barangkali tidak terganggu dengan banyak orang yang mungkin menyaksikan suatu atraksi ya, kayak kayak apa? Pertunjukan gitu bagaimana orang ini bisa melihat. Dibawa keluar kampung, kelihatannya dipisahkan dari orang-orang lain. Nah, setelah itu dia meludahi mata orang itu. Nah, tindakan dia meludahi orang buta itu tentu bisa menimbulkan syak bagi yang lain. Makanya mungkin dia perlu bawa keluar kampung. Nah, kenapa dia mesti meludahi mata orang tersebut? Karena memang tuntunan dari Roh Kudus buat dia adalah seperti itu. Walaupun kasusnya orang buta. Ya, jadi metodenya Yesus itu ya tanpa metode. Kalau doain orang buta bukan pakai cara yang sama atau orang yang lain yang sakit. Caranya bisa berbeda-beda karena dia menggantungkan pelayanannya itu pada tuntunan Roh Kudus. Dia selalu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Bapaknya. Kita banyak baca di bagian-bagian firman Tuhan ketika Yesus itu memisahkan diri dari orang banyak, lalu dia berdoa. Dia naik ke gunung seorang diri, dia berdoa. Sehingga ketika dia mulai melayani dimanapun, dia tahu pasti apa yang harus dia lakukan. Artinya dia itu tidak ditarik oleh keadaan. Ya, bahkan ketika banyak orang mau memaksa dia menjadi raja, Alkitab berkata Yesus mengundurkan diri, ya, menjauh dari mereka. Dia menyingkir ke gunung seorang diri, lalu dia berdoa. Nah, kenapa dia perlu menyingkir? Ya, supaya dia nggak dipengaruhi oleh tarikan orang banyak yang mungkin kelihatannya baik. Nah, dalam hal ini ketika dia mendoakan orang buta ini, dia bawa keluar kampung, lalu dia ludahi mata orang itu. Nah, coba bayangkanlah kalau ada orang yang kita kenal orang buta ya, kita bawa kepada hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu meludahi mata orang itu ya. Kita bisa kaget, bisa syok ya kalau kita belum pernah lihat bagaimana beberapa hamba Tuhan kalau mendoakan orang itu caranya beda-beda ya. Bahkan hamba Tuhan Smith Wigglesworth ya, dalam banyak cerita itu tindakan dia ya bukan untuk ditiru ya, tapi ini memang orang yang bergerak dalam kuasa Allah, dalam tuntunan Tuhan itu luar biasa. Ya, misalnya ada orang sakit kanker ya, orang itu ditonjok ya. Lalu ada yang protes, "Kenapa kamu tonjok?" Ya, "Yang saya tonjok iblis," itu ya. Tapi setelah ditonjok entah berapa kali, ya kankernya jatuh dan orang itu sembuh. Ada lagi bayi yang sakit, dibawa ke Smith Wigglesworth ya. Kemudian saya lupa persisnya ya, tapi intinya bayi tersebut dilempar ya. Dilempar atau ditendang begitu. Dan ketika jatuh, orang-orang kira ini bayi mati ya, ternyata malah sembuh dari penyakitnya. Di kesempatan lain ada orang yang dia itu lumpuh ya, kemudian dibawa ke panggung, lalu Smith bilang sama orang-orang yang membawa orang itu ke panggung, "Angkat dia, nah buat dia berdiri." Lalu orang itu dibuat berdiri, dipegangin, lalu Smith bilang, "Lepaskan orang itu." Nah, orang-orang takut, jadi lepaskan dia jatuh lah. Tapi Smith dia ngomong, "Lepaskan ya." Lalu dia lepaskan, orang itu jatuh. Lalu terus bukan penonton ya, hadirin orang-orang yang hadir kebaktian mulai berpikir, wah ini kasar banget. Lalu Smith itu bilang, "Ayo angkat lagi." Dia angkat lagi, ya, didirikan lagi dengan susah payah. Kemudian Smith bilang, "Lepaskan." Nah, orang mulai protes, ya. Tapi Smith bilang, "Lepaskan." Ya. Lalu akhirnya dilepaskan, jatuh lagi. Wah, orang-orang sudah mulai protes ya. Ini hamba Tuhan kasar, nggak benar. Lalu Smith bilang, "Angkat lagi." Lalu mereka sudah dengan setengah hati ya, mereka angkat, didirikan lagi. Terus Smith bilang, "Lepaskan." Wah, kali ini mereka marah ya.
Mereka protes, tapi Smith bilang, saya bilang lepaskan. Ya, dengan penuh otoritas dia bilang seperti itu, pada akhirnya mereka nurut. Dan ketika mereka lepaskan, orang ini sembuh. Ya, bisa berdiri dan sembuh total. Nah, tindakan-tindakan seperti itu ya tentu kita nggak bisa niru sembarangan, ya bisa jadi malapetaka itu. Ya. Tapi Yesus itu melakukan sesuatu yang mungkin orang nggak suka. Dia meludahi mata orang itu, dan kemudian dia meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Ya, di Markus 8 ayat 23. Lalu ayat 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Nah, jadi kan ada proses gitu. Dari sejak percaya sampai itu terrealisasi, itu dibutuhkan waktu, ada proses yang dilalui. Ya. Jadi kembali ke ayat yang tadi kita baca, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah timbul ya di dalam hati, tak pernah didengar oleh telinga, ya. Semua disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. Jadi kita yang sudah lahir baru, terima Tuhan Yesus, roh kita menjadi ciptaan baru. Dengan roh yang ciptaan baru ini kita punya kecenderungan untuk mengasihi Tuhan. Roh ini yang membuat kita layak ya sebagai anak Allah untuk menyembah Bapa. Nah, ini disediakan semua yang baik Tuhan sediakan bagi kita, tapi itu tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Ya, artinya secara logika kita nggak bisa tangkap, nggak bisa lihat dengan mata jasmani kita, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar dengan telinga jasmani kita, bahkan pikiran kita nggak bisa mencernanya. Tapi itu tersedia bagi kita. Nah, itu hal yang sama dengan kesembuhan. Bahkan juga di Efesus 1 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani dalam surga. Dalam alam rohaninya sudah. Dan itu hanya bisa diterima lewat iman. Makanya dikatakan semua itu dinyatakan oleh Allah kepada kita. Siapa yang mengerjakannya? Oleh Roh Kudus. Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itu di 1 Korintus 2 ayat 10. Jadi untuk bisa kita menerima itu, pertama kita mesti baca firman-Nya. Hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita perlu percaya. Walaupun mata kita nggak lihat, telinga kita nggak dengar, secara panca indera kita nggak bisa nangkep itu semua. Tapi lewat Roh Allah, lewat firman Tuhan yang kita baca, kita dibawa untuk bisa percaya. Keputusan kita kemudian, kita putuskan mau percaya. Ya. Dan dari sejak kita percaya itu sampai terrealisasi dalam alam fisik atau alam real, butuh waktu. Ya. Di situ ada pertumbuhan iman. Ya. Iman timbul dari pendengaran oleh firman. Lalu waktu kita putuskan percaya, iman itu bertumbuh. Di bagian lain dikatakan itu seperti benih kalau tumbuh, mula-mula dia ada akar, lalu ada batangnya, ya, ada nanti dia punya tunasnya, kemudian dia bertumbuh makin besar. Ya. Jadi ada proses, ada yang instan, ada yang dalam waktu singkat, tapi juga ada butuh waktu. Karena itu dari alam rohania menjadi alam nyata. Contoh di Alkitab misalnya Daniel, ketika dia berdoa, yang pertama kali dia doa, langsung jawabannya datang. Mungkin butuh waktu 3 menit. Tapi yang satu lagi ketika dia berdoa, sejak dia berdoa keluar firman. Tapi sampai malaikat Gabriel datang itu butuh waktu 21 hari, 3 minggu. Dan selama itu Daniel berpuasa. Sampai apa yang dia doakan itu terjadi. Nah, ini proses. Kita butuh waktu, butuh proses, butuh konsistensi, tetap percaya firman Tuhan, sampai apa yang dia janjikan itu terrealisasi dalam hidup kita. Ya, sebab itu jangan lepaskan kepercayaan kita, sebab besar upah yang menantinya. Kita perlu tekun, supaya yang Tuhan janjikan buat kita bisa kita miliki. Amin.